Teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki ke pembahasan fungsi dan manfaat laboratorium sebagai sumber belajar, terlebih dahulu teman-teman semuanya harus mengetahui pengertian dari laboratorium. Apa sih laboratorium? Secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata lain yang berarti tempat bekerja, dan dalam perkembangan kata, laboratorium mempertahankan kata aslinya, yaitu tempat bekerja, akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, bahwa laboratorium merupakan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Laboratorium juga adalah suatu tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat merupakan ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Laboratorium adalah suatu ruangan yang tertutup di mana percobaan, eksperimen, dan penelitian dilakukan. Fungsi laboratorium sebagai sumber belajar. 1. Sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologis secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. 2. Sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. 3. Sebagai tempat display atau pameran. 4. Sebagai tempat bagi peserta didik untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah. Selanjutnya, sebagai tempat peserta didik berlatih menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang mengutamakan proses selain produk. Dan yang terakhir, memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang diterima sehingga antara teori dan praktek bukan dua hal yang merupakan suatu kesatuan. Keduanya saling mengkaji dan saling mencari dasar. Terima kasih. Bella Rizky Mandoka menjelaskan peranan laboratorium di sekolah. Laboratorium sekolah sebagai tempat timbulnya berbagai masalah, sekaligus sebagai tempat untuk memecahkan masalah tersebut. Laboratorium sekolah sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Laboratorium sekolah sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Laboratorium sekolah berfungsi pula sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, bersikap sabar dan jujur, serta berpikir kritis dan cekatan. Laboratorium sekolah sebagai tempat bagi para peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan laboratorium sebagai sumber belajar. Kelebihan laboratorium, siswa dapat meyakini akan misalnya karena langsung mendengar, melihat, meraba dan mencium yang sedang dipelajari tersebut. Siswa cenderung tertarik pada objek nyata di dalam sekitarnya, membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalaman, keterampilan, kerja, dan pengembangan ilmiah. Yang terakhir, melibatkan siswa secara langsung dalam mengambil suatu proses. Kelemahan laboratorium itu, guru benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilan. Tidak semua mata pelajaran yang dipraktekkan dan tidak semua diajarkan dengan metode praktek. Alat dan bahan-bahan mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan praktek. Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan mengkaji gejala-gejala lain. Menghubungkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang ilmuwan. Memberi rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Disiplin laboratorium selalu terjaga dengan baik.
kebersihan, keamanan, dan keselamatan laboratorium selalu terjaga dengan baik. Kelancaran pengguna laboratorium selalu terjaga dengan baik. Berikut tadi beberapa penjelasan tentang laboratorium, kemudian fungsi, peranan, kelebihan dan kekurangan, serta hal-hal yang harus diperhatikan di dalam laboratorium. Semoga penjelasan yang kami berikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.